Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering menyalahgunakan hati kita dengan berbagai situasi dan kondisi, sehingga tidak terkendali. Penting bagi kita untuk memperdalam hati kolbu kita agar tidak memiliki sifat fasik. Simak rangkuman berikut. Al-Quran Al-Karim adalah kitab samawi yang paling terakhir, diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan berfungsi sebagai petunjuk, bukan hanya terhadap anggota masyarakat Arab, akan tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Hingga akhir zaman, Al-Quran memuat seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek vertikal maupun horizontal, bahkan hubungan dengan alam semesta pun tertera dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran memiliki keserasian hubungan yang amat mengagumkan, sama dengan keserasian hubungan yang memadukan gejolak dan bisikan-bisikan nurani manusia, sehingga menjadi perpaduan yang indah untuk mengingatkan manusia bahwa ajaran-ajarannya adalah satu kesatuan terpadu yang tidak dapat dipisahkan. Olehnya itu, terlihat betapa Al-Quran memadukan usaha dan pertolongan Allah, akal dan kolbu, pikir dan zikir, iman dan ilmu dengan memperhatikan unsur manusiawi, jiwa, akal, dan jasmani untuk mengantarkan manusia kepada kesempurnaan kemanusiaannya. Kolbu merupakan suatu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia, yang mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dan utama, sebab kolbu berfungsi sebagai penggerak dan pengontrol anggota tubuh lainnya. Kolbu adalah salah satu aspek terdalam dalam jiwa manusia yang senantiasa menilai benar salahnya perasaan, niat, angan-angan, pemikiran, hasrat, sikap dan tindakan seseorang, terutama dirinya sendiri. Sekalipun kolbu ini cenderung menunjukkan hal yang benar dan hal yang salah, tetapi tidak jarang mengalami keraguan-raguan dan sengketa batin sehingga seakan-akan sulit menentukan yang benar dan yang salah. Tempat untuk memahami dan mengendalikan diri itu ada dalam kolbu. Kolbulah yang menunjukkan watak dan jati diri yang sebenarnya. Kolbulah yang membuat manusia mampu berprestasi. Bila kolbu bening dan jernih, maka keseluruhan diri manusia akan menampakkan kebersihan, kebeningan, dan kejernihan, yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan oleh indera manusia sejak berada di dunia. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Isra 17:36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Peranan kolbu menjadi sangat penting sekali melihat potensi-potensi yang ada di dalamnya. Termasuk potensi untuk selalu mengarahkan manusia ke arah kebaikan. Dalam pandangan Al-Ghazali bahwa manusia dengan nalar kolbunya pada dasarnya dapat membenarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski daya rasionalnya menolak. Dengan demikian, adanya potensi kolbu sangat dimungkinkan memiliki fungsi menuntun seseorang ke arah kesalihan, tingkah laku lahiriah sesuai yang digariskan wahyu yang bersifat suprarasional. Jika daya rasa positif dapat diupayakan untuk selalu diberdayakan dengan baik, maka potensi ini sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai media pengembangan tingkah laku lahiriah yang salih dan berbasis rasa cinta, senang, riang, dan rasa persaudaraan. Namun jika daya rasa negatif yang dibiarkan, tanpa adanya upaya pengendaliannya, maka perilaku yang nampak di permukaan cenderung selalu menolak terhadap kebenaran, sekalipun datangnya dari Tuhan. Hal tersebut dapat secara mudah terjadi kapan saja disebabkan keadaan psikologi seseorang sudah didominasi dengan adanya daya rasa yang berupa kebencian dan ketidaksenangan yang dalam bahasa Al-Ghazali disebut al-ghadab. Al-Quran juga memberikan ketegasan tentang keharusan mempergunakan al-kolbu untuk merasakan dan menghayati, untuk meningkatkan kualitas diri seseorang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hadid 57:16. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ayat ini menegaskan betapa pentingnya mempergunakan daya al-kolbu untuk merasa dan menghayati sesuatu. Salah satu cara untuk meningkatkan daya rasa al-kolbu yang diharuskan oleh Al-Quran adalah berzikir. Seseorang akan menemukan ketenangan batin dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa seseorang akan terkontrol. Sebaliknya, jika seseorang tidak memungsikan kolbunya untuk berzikir, maka ia akan mengalami kekeringan jiwa,
sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Quran Surah Taha 20.124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Melihat begitu pentingnya keberadaan dan kedudukan Al-Qalbu dalam diri manusia, maka Al-Quran sangat memperhatikan dan banyak membicarakannya. Mengenal hakikat Al-Qalbu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya adalah cara yang tepat untuk menemukan kebenaran dan kebaikan, sebab ada beberapa penyakit yang terkait dengan kolbu, yang tidak bisa disembuhkan oleh tim medis sebagaimana penyakit fisik.